Bismillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali setelah beberapa waktu yang cukup lama kita berpisah. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan oleh Allah dan kita akan lanjutkan kajian kita tafsir juz 30. Insyaallah kita sudah menjelang di akhir-akhir surat. Mengingatkan kembali juz 30 itu ada 37 surat. Mulai dari surat An-Naba sampai surat An-Nas. Kemudian kalau kita total surat itu berjumlah 564 ayat. Dari 564 ayat itu kita sudah menyelesaikan lebih dari 500 dan tinggal surat An-Nazi'at kurang lebih 2 kali. Kemudian insyaallah nanti akan ditutup dengan surat An-Naba. Kalau kita perhatikan juz 30 Bapak Ibu, dari 564 ayat itu mayoritas membicarakan tentang keimanan. Dan dari 37 surat itu hanya 3 surat yang diturunkan oleh Allah setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Artinya ada 34 surat yang Allah turunkan sebelum beliau pindah ke kota Madinah. Dan isi-isinya itu hampir seluruhnya bercerita tentang keimanan. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan kepada semuanya, usahakan juz 30 itu sudah dihafal. Betul-betul saya minta kepada Bapak Ibu, kita hafal juz 30 dengan menghafal urutannya mulai dari An-Naba sampai An-Nas, bahkan kalau bisa hafal letaknya. Hafal letaknya kanan kiri dalam rangka untuk memudahkan hafalan. Kemudian apa yang sudah kita hafal biasakan dibaca di dalam sholat. Tidak ada murajaah. Murajaah itu mengulang-ulang hafalan paling baik melebihi murajaah di dalam sholat. Kalau Bapak Ibu hafal juz 30 kemudian dipakai untuk sholat, itu sehari semalam itu bisa setengah juz. Berarti 2 hari sekali juz 30 itu selesai dibaca, dan semakin sering dibaca itu akan semakin menguatkan hafalan kita. Misalnya dipakai sholat untuk qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah itu bisa setengah halaman atau seperempat halaman. Qobliyah seperempat halaman, setengah halaman, ba'diyah setengah halaman. Nanti dipakai untuk sholat duha, nanti dipakai untuk sholat malam, nanti dipakai untuk sholat witir. Insyaallah setengah juz itu akan diulang-ulang selesai. Setengah juz pertama itu dari An-Naba sampai Al-Ghasyiyah, setengah juz kedua itu dari Al-Fajr sampai An-Nas. Tolong ini pesan saya, betul-betul juz 30 itu adalah pondasi bagi kita. Nanti tahapannya kalau sudah hafal dengan baik, kemudian naik ke tahapan berikutnya yaitu memahami ayatnya. Paling tidak dibaca terjemahannya. Kalau untuk belajar bahasa Arab pun agak butuh waktu yang cukup panjang karena juz 30 itu susah untuk dipahami karena ayat-ayatnya itu pendek-pendek. Susunannya itu berbeda dengan ilmu nahwu yang mungkin yang sering kita belajar itu. Baca terjemahannya. Kemudian kalau sudah membaca terjemahannya, baca tafsir atau keterangannya. Silakan tulisan saya itu juz 30 sudah selesai lama, ada kurang lebih 74 file atau 74 kali pertemuan. Angkut-angkut aja Pak, ambil aja gratis
ya, kemudian dibaca. Nanti kalau ada poin yang nggak paham boleh ditelepon, saya ditelepon, jangan di WA. Kalau di WA sekarang diterima, mungkin besok baru saya jawab, itu pun jawabnya ya enggak. Saya tipe orang yang nggak betah nulis panjang di WA. Tapi kalau ditelepon, insya Allah saya bisa ngobrol. Tuh, mohon maaf, itu tipe saya seperti itu. Saya kadang-kadang sama istri aja WA-nya sekarang, nanti pas saya buka pas di depan dia. Padahal tolong Bi pesen nasi goreng, baru saya buka sampai di rumah. Itu mohon maaf, kebiasaan jelek ya. Ya, jadi setelah dihafal, kemudian baca tafsirnya apa, terjemahannya, kemudian baca tafsirnya. Kemudian setelah dibaca tafsirnya, kira-kira poin ini yang saya bisa lakukan apa? Begitu tahapannya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang saya bisa lakukan apa? Itulah namanya titik paling puncak pengamalan. Ini mengingatkan kembali karena kita tinggal 2 surat lagi. Yang 1 surat sudah dapat separuh lebih, tinggal 1 surat lagi, surat An-Naba. Itu agak panjang juga. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian surat An-Nazi'at. Sekedar mengingatkan kembali karena sudah sekitar 2 atau 3 bulan kita off. An-Nazi'at itu artinya malaikat yang mencabut nyawa. Surat An-Nazi'at berarti surat ini bercerita, 1 tentang keimanan, kemudian yang kedua tentang cerita tentang akhir kehidupan. Ayat ini bercerita di awal tentang sumpah Allah kepada kita. Allah bersumpah dengan malaikat, betapa Allah itu kuasa untuk menciptakan sesuatu, menciptakan makhluk yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu bernama malaikat. Dan malaikat itu, kalau seandainya ada malaikat yang satu sayap taruh di barat, satu sayap taruh di timur, maka dunia ini nggak kelihatan. Dan masih ada lagi malaikat yang lebih besar daripada itu. Dan kita harus percaya. Sebagaimana sekarang Allah tunjukkan kepada kita ada musibah namanya corona, nggak kelihatan. Fisiknya corona itu nggak kelihatan, tapi kita percaya, yakin. Maka kita pakai masker. Mohon maaf, saya tadi nggak pakai masker, saya buru-buru. Kita percaya. Akhirnya apa? Karena kita percaya, kita punya sikap. Sikapnya apa? Hati-hati, ambil jarak, pakai masker, nanti cuci tangan dan seterusnya. Pun kita percaya dengan malaikat, berarti kita harus punya langkah. Maka setelah Allah bersumpah dengan malaikat, berikutnya Allah menyampaikan kepastian kiamat, urutan kiamat, kemudian mulai Allah membahas tentang orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat. Kemudian setelah itu Allah kasih contoh dalam sejarah orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, yaitu Fir'aun di surat An-Nazi'at. Yang kita tahu akhir kisah Fir'aun itu adalah mati mengenaskan, kemudian jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada di Mesir, ada di museum. Ya, itu sebagai tanda, sebagai pelajaran bagi kita, betapapun orang itu hebat, betapapun orang itu kaya, betapapun orang itu punya kedudukan yang tinggi, toh ketika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ada nilainya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Fir'aun itu dalam Al-Qur'an selalu diidentikan dengan manusia yang sombong, manusia yang melampaui batas, manusia yang lupa dengan ciptaannya sendiri. Maka ayat 27 ini Allah mengingatkan kita, siapa kasih kalian itu? Ya, Fir'aun yang aku tenggelamkan itu nggak ada apa-apanya, sementara kalian itu tidak lebih hebat dari Fir'aun. Kalian itu tidak lebih tinggi derajatnya atau kedudukannya daripada Fir'aun. Kalian itu hanya manusia biasa, kata Allah, khususnya kepada orang-orang Quraisy yang mendustakan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah mengatakan kepada orang-orang Quraisy dan kita, wahai orang Quraisy dan orang-orang yang tidak
memenuhi panggilan dakwah para nabi, sebagaimana aku bisa menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya, aku pun bisa menghancurkan kalian. Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, wahai Abu Talib, wahai Walid bin Mughirah, dan wahai. Maka ambil pelajaran. Nah, a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Kalian saja itu tidak ada sepernya dari Fir'aun, dan Fir'aun itu tidak ada sepernya dari ini. A'antum, apakah kamu, kalian asyaddu, lebih hebat, apanya? Khalqan, penciptaannya, amis sama, atau langit. Kenapa? Banaha, Allah yang membangunnya. Ini hubungan antara ayat 27 dengan ayat sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Musa dan Firaun dalam ayat sebelumnya menunjukkan betapa besar kuasa Allah dan mampu membangkitkan manusia setelah kematiannya. Manusia yang paling bengis dan mengaku Tuhan bisa dihancurkan oleh Allah, apalagi yang lain, yaitu penduduk Mekah. Nah, kemudian setelah itu Allah menguatkan kembali tentang kekuasaannya, yaitu Allah meninggikan langit. Rafa'a samkaha. Allah bana, Allah itu membangun. Membangun itu berarti menciptakan dari yang sebelumnya tidak ada. Allah yang merancang, Allah yang membangun sendiri tanpa keterlibatan siapapun. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah meninggikan bangunannya, fasawwaha, kemudian Allah menyempurnakannya. Yang mana Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala awalnya menciptakan langit dan bumi ini satu, kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibuat jarak antara langit dengan bumi itu sangat jauh. Sangat jauh, kemudian Allah meninggikan samkun. Samkun itu langit-langit atau atap. Nah, jarak antara bumi yang kita pijak itu dengan langit pertama yang kita aja nggak ngelihat, itu perjalanan dalam hadis 500.000 tahun. 500.000 tahun. Bapak Ibu silakan kalau mau ngitung secara matematika kurang lebih begini. Nabi Ibrahim itu kalau dari Palestina itu ke Mekah itu perjalanan 1 bulan. Itu kurang lebih menempuh 1000 km 1 bulan. Ya, 1000 km 1 tahun 12.000 km. Silakan 12.000 km dikali 500.000, hitung sendiri. Itu berarti berapa kilometer jarak antara bumi dengan langit pertama. Kemudian tebalnya langit pertama ke sebelum langit kedua itu perjalanan 500.000 tahun. Dan langit itu ada 7. Antara langit 7 dengan singgasana Allah Subhanahu wa taala itu juga perjalanan seperti jarak antara bumi dengan langit. Sementara kalian itu hanya makhluk segini. Dan Allah ketika membuat jarak antara bumi dengan langit itu dibuat jarak sebaik mungkin. Kenapa? Coba kita perhatikan. Hebatnya lagi Allah menciptakan langit itu Pak, satu dibangun tanpa tiang. Sekarang apa insinyur apa arsitek ya saya nggak ngerti. Mereka yang bikin itu apa namanya itu? Siapa yang bisa bikin atap tapi nggak ada tiangnya? Coba, siapa yang bisa membuat atap tapi nggak pakai tiang? Saya pernah masuk di sebuah bangunan itu jarak tiang ke tiang satu itu 25 meter. Itu bisa dia tanpa tiang. Tapi pinggirnya itu kuatnya luar biasa. Ini sampai sini paling 20 meter. Coba Allah buat langit itu nggak pakai tiang, Pak. Gimana ceritanya? Kemudian membangunnya sangat tinggi. Dengan tanpa tiang dan sangat tinggi itu adalah keberkahan bagi kita.
sangat bermanfaat. Satu, langit bisa dijadikan sebagai jalur transportasi. Bapak Ibu nggak kebayang kalau langit itu ada tiangnya, Pak. Gimana pesawat mau terbang, Pak? Apa nggak nabrak-nabrak? Begitu Allah itu ngingetin kita. Itu hebatnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan langit begitu tinggi, Pak, kita itu bebas untuk menghirup udara. Ya, udara sebebas-bebasnya, dan kita membuat udara ini segar salah satunya adalah karena jarak langit itu sangat tinggi. Bapak Ibu bayangkan kalau langit dengan bumi itu hanya sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Apa bau di bumi itu apa enggak mulek muter gitu, Pak? Mohon maaf agak jorok, kita naik mobil, mobilnya AC ditutup semuanya. Mohon maaf, kemudian ada yang buang angin. Ada yang buang angin, Pak. Kemudian buang anginnya tuh kebetulan ya bau, sedap-sedap gimana begitu. Terus nggak dibuka, Pak, ininya, Pak, jendelanya itu. Mulek, Pak. Orang mutah. Ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit sangat tinggi. Sementara kotoran dan polusi di sekitar kita sangat banyak. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan, wa aghtasha lailaha. Kemudian Allah menjadikan malamnya itu gelap. Wa akhraja duhaha, dan Allah mengeluarkan siangnya. Nah, ketika malam tiba maka gelap, sehingga mata tidak bisa melihat. Itu ghotash. Ya, ghotash itu artinya buta. Kenapa? Kalau malam kita secara umum dibuat oleh Allah itu tidak melihat, karena tidak ada cahaya yang kena mata kita sehingga mata kita nggak berfungsi sebelum ditemukan listrik dan seterusnya. Nah, kemudian Allah membuat malam, siang, malam, siang, malam, siang. Dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa tanda-tandanya? Allah membuat malam dan siang itu teratur, Bapak Ibu. Belum pernah kita dengar matahari itu terlambat terbit. Belum pernah kita melihat matahari itu melenceng, Pak. Terbit di sana, tenggelam di sana. Belum pernah nanti terbit di sana, tenggelam di sana. Kacau, Pak. Dan matahari terbitnya, tenggelamnya itu selalu minta izin kepada Allah. Nanti baca di surat Yasin. Ya, ketika Ibnu Katsir mengomentari ayat wasyamsu tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim, itu beliau membawakan hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap hari matahari ketika mau terbit, matahari minta izin kepada Allah, ya Allah, saya ingin terbit pagi ini. Kata Allah, terbitlah kamu dari mana kamu terbit biasanya. Terus begitu setiap saat, sampai suatu saat nanti ketika matahari meminta izin kepada Allah untuk terbit dari timur, maka kata Allah, hari ini terbitlah kamu dari mana kamu tenggelam. Itulah yang namanya kiamat. Nah, itu siang malam bisa kita jadikan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda, dan bumi. Nah, tadi langit. Kenapa langit didahulukan? Karena langit itu lebih rumit penciptaannya, walaupun bagi Allah tidak ada yang rumit ya, daripada bumi. Kemudian langit lebih besar daripada bumi. Barulah kemudian wal arda, dan bumi ba'da dzalika, sesudah itu dahaha, hamparkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan daha. Ya, daha itu menghamparkan, melebarkan. Ada nanti namanya dahyun. Dahyun itu telur burung unta. Itu namanya dahyun, Pak. Maka dari ayat ini salah satu ilmu juga yang perlu kita yakini, kita nggak usah dulu beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu, orang dibuat sibuk dengan debat bumi ini bulat walaupun nggak bulat amat,
atau seperti piringan datar. Orang yang hafal juz 30 Pak, nggak perlu berdebat Pak. Orang yang hafal juz 30 nggak perlu hafal, langsung wal arda ba'da dzalika dahaha, selesai. Daha itu dahyun. Dahyun itu dalam bahasa Arab salah satu artinya adalah telur burung unta. Itu bentuknya agak bulat-bulat tapi nggak bulat-bulat amat. Sehingga ayat ini seakan-akan mengatakan kalian tidak usah repot-repot debat. Kalian mau debat tentang bumi, aku sudah katakan aku yang menciptakan. Kalian pas aku menciptakan bumi itu kalian nggak ada, belum ada kalian. Long bapak kalian Adam aja belum ada. Maka percayalah sama informasiku. Kata Allah begitu. Jangan percaya sama informasi orang yang nggak ngerti apa bumi itu bulat. Maka terjadilah siang malam pagi sore. Itu nggak akan terjadi kalau bumi tidak bulat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sesudah Allah menciptakan langit dan bumi, tetapi waktu itu belum terhampar. Saya katakan di awal, kemudian belum siap dihuni, baru kemudian ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian nanti Nabi Adam turun. Akhraja, ini nikmat yang lain, dan bumi dibuat oleh Allah bulat seperti ini Pak, kenikmatan luar biasa. Ya, kenikmatan yang luar biasa, sehingga Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan laut, semuanya bisa kita jangkau. Bisa kita jangkau. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja, Allah keluarkan minha dari bumi itu, ma'aha, mata air, dan tumbuh-tumbuhannya. Ini juga salah satu bentuk ciptaan Allah yang luar biasa. Bagaimana di dalam bumi itu Allah membuat kandungan air. Ya, Allah dalam bumi Allah itu membuat kandungan air. Allah mengeluarkan dari bumi itu macam-macam air, mulai air sungai, kemudian laut, kemudian sumur, kemudian mata air yang menyebabkan kehidupan bisa berlangsung. Dan dari air itulah Allah ciptakan semua makhluk yang bernyawa. Tidak ada makhluk yang bernyawa yang tidak dari air, semuanya dari air. Sehingga dalam akidah Bapak Ibu, dalam akidah ulama itu berbeda pendapat. Maka Bapak Ibu, yang namanya khilafiyah itu tidak hanya di kajian fikih. Dalam akidah pun khilafiyah itu biasa aja. Ya biasa aja. Asal mereka ada patokannya, ada dalilnya. Maka jangan kita itu mudah menyalahkan orang. Oh, kita dalam akidah harus sama. Enggak, Pak. Ya, kalau mau hitung-hitung itu puluhan bab dalam akidah itu ulama berbeda pendapat, dan itu biasa saja. Tapi memang ada hal-hal yang enggak boleh beda. Allah sah, itu mutlak. Allah itu sah mutlak itu Pak. La ilaha illallah itu mutlak. Tapi nanti ada rincian-rincian lagi. Salah satunya adalah Allah itu menciptakan makhluk yang pertama itu apa? Ya, nanti dalam bab kitab akidah itu biasanya disinggung. Sampai ada 3 pendapat. Pertama, Allah ciptakan pena, al-qalam. Ya, setelah itu Allah katakan tulislah. Apa kata pena? Apa yang harus saya tulis? Uktub maqadira al-khalqi. Tulislah takdir, tulislah ukuran semua makhluk. Tulis. Nah, menulis. Dan sekarang itu dipakai oleh kita ilmu itu. Apa? Sebelum kita membuat sesuatu, sebelum kita membangun sesuatu, mesti ditulis dulu Pak, dirancang dulu. Masjid Ad-Du'a ini mau dibangun, digambar dulu Pak. Bongkar pasang ini enggak cocok, ganti lagi, enggak cocok, ganti lagi. Habis itu ini habisnya berapa? Besinya habis berapa? Pasirnya habis berapa? Semennya habis berapa? Kacanya habis berapa? Detail, terakhir berapa miliar. Allah sejak awal sampai nanti surga neraka sudah ditulis oleh pena. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan arsy, singgasana. Ya, kemudian yang ketiga
ada yang mengatakan alma, air. Ini sebagai tambahan bagi kita tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Oke, langit besar lebih kecil, bumi lebih kecil lagi, gunung bagian daripada bumi. Wal ardo dan wal jibal, dan gunung-gunung arsaha, dia mengokohkannya. Kita tahu Bapak Ibu, bumi itu ulama mengibaratkan seperti tenda kemah. Ya, seperti tenda kemah. Tenda itu tidak akan bisa bangun, tidak akan bisa kokoh kalau tidak ada patok-patok di pinggirnya. Itu ulama yang mengatakan itu, bukan saya. Pun demikian dengan bumi ini. Bumi butuh pasak, butuh paku, Pak. Butuh paku. Bapak Ibu punya figura, punya gambar keluarga, foto dibingkai, mau taruh di dinding, Pak. Itu tidak akan nempel kalau nggak dipaku, Pak. Nah, pakunya bumi ya bukan paku-paku kita itu, Pak. Pakunya bumi itu gunung. Nah, ini yang jarang dikenalkan oleh ahli geografi. Seringnya mereka itu menyebut gunung itu manfaatnya itu apa, Pak? Gunung itu satu, penyimpan air, ya. Yang kedua, untuk mengurangi tekanan udara. Tapi yang ini jarang dikenalkan. Bumi fungsinya untuk menstabilkan, gunung fungsinya untuk menstabilkan bumi. Nah, agar bumi tetap stabil, Allah ciptakan pasak-pasaknya, yaitu gunung-gunung, agar tidak oleng akibat peredarannya. Ya, nanti masalah apakah bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi nanti bab lain. Tapi yang jelas bumi ini juga jalan. Itu pun nas Al-Quran mengatakan begitu, ya, sehingga tidak oleng. Ya, karena kalau dicabut, Pak, itu oleng. Nah, dan begitu ayat ini turun, Pak, tidak ada satupun orang Quraisy itu yang membantah. Nggak ada satupun yang membantah. Oh iya betul, memang begitu. Padahal Bapak Ibu kalau tahu, mohon maaf, yang sering umrah, sering haji, itu gunung tertinggi di Saudi itu, Pak, bisa dihitung, Pak. Gunung di Mekah Madinah itu paling panjang ya, kalau sering kita lihat Gunung Uhud lah, panjangnya hanya 6 kilo. Hanya itu saja. Dan sementara kita, Pak, di Indonesia ini, ya Allah, maka ada orang mengatakan Al-Quran itu kalau berbicara tentang alam paling cocok Indonesia. Bicara laut, bicara gunung, bicara awan, bicara taman, bicara macam-macam, paling cocok Indonesia. Tapi kita kadang-kadang kurang memanai itu. Nah, setelah itu, setelah kalian menyadari fungsi utama gunung, maka bawalah pengetahuan itu dengan keimanan kepada hari akhir. Jangan sampai ilmu yang kita miliki ini, Pak, itu hanya pure ilmu, tapi hubungkan dengan hari akhir. Dan kita sebagai orang tua harus punya ilmu itu. Apapun hubungkan dengan, Pak, dengan akhirat, Pak. Termasuk, mohon maaf, ya, virus corona ini hubungkan dengan akhirat. Hujan hubungkan dengan akhirat. Petir hubungkan dengan akhirat. Semua bisa dihubungkan dengan akhirat. Apa? Nanti ada saatnya gunung-gunung itu akan aku cabut. Loh, apa kuasa? Aku yang menciptakan, kata Allah. Aku yang menciptakan, aku yang kuasa. Karena ada kaidah, siapa yang bisa menciptakan pasti bisa merusak. Siapa yang bisa merusak belum tentu bisa menciptakan. Betul? Saya nggak bisa menciptakan ini, Pak. Ya, saya nggak bisa menciptakan gelas, tapi saya bisa merusak, saya banting pecah. Saya nggak bisa bikin masjid ad-du'a, tapi saya modal palu, itu saya pecah-pecah semuanya, pecah. Nanti dikit-dikit saya pecah bisa.
tapi saya nggak bisa bikin. Kaidah hidup mengatakan siapa yang bisa membuat pasti bisa merusak. Siapa yang bisa merusak belum tentu bisa membuat. Allah yang membuat dan hanya Allah yang mampu. Coba siapa yang bisa buat gunung setinggi itu, Pak? Maka kita bisanya ngerusak, Pak. Gunung yang jelas-jelas bagus diambil dikit. Maka saya suka guyonan sama teman-teman. Loh, jangankan Allah, jangankan malaikat sebelum kiamat, gunung aja manusia bisa ngerusak kok. Kalau nggak percaya, satu di mana nih Pak, belakang Pasar Koga itu ya, itu jalan apa itulah itu putih Pak. Saya ngelus dodot, ya Allah, gimana itu? Nanti arah Pring Sewu sebelah kiri, nggak usah jauh-jauh, panjang itu Pak, sebelah kiri. Cari-carilah sendirilah. Itu, kita aja bisa ngerusak. Apalagi kata Allah, ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kana inil manfush. Bahwa itu, ingat kaidah, siapa yang bisa membuat, dia pasti bisa merusak. Siapa yang bisa merusak belum tentu bisa membuat. Lihat gunung-gunung itu. Nah, semua yang aku ciptakan itu, wahai manusia, wahai jin, itu mata'an untuk kesenangan, lakum untuk kalian, wali an'amikum dan untuk binatang ternak kalian. Ingat, aku ciptakan itu biar kalian tuh bisa bersenang-senang, biar bisa kalian menikmati, biar kalian bisa melangsungkan kehidupan di dunia. Tapi ingat, kenikmatan di dunia itu hanya sementara. Itu kata Allah. Ya, kenikmatan di dunia itu hanya sementara. Dan tidak ada kenikmatan abadi di dunia. Semua kenikmatan di dunia itu membosankan, melelahkan, dan mengandung resiko. Maka carilah kenikmatan yang tidak melelahkan, carilah kenikmatan yang tidak membosankan, dan carilah kenikmatan yang tidak mengandung resiko. Dan itu bukan di sini tempatnya. Ingat, dunia itu akan aku hancurkan. Aku yang membuatnya, aku yang menciptakannya, aku punya hak untuk merusaknya. Aku kasih kalian itu biar kalian bersenang-senang saja, ya, menikmati kehidupan. Tapi ada kenikmatan yang lebih banyak daripada itu. Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang paling nikmat, Pak. Tunjukkan ke saya, Pak. Dan kita pikir sendiri, nikmat yang paling nikmat itu apa? Enggak ada, Pak. Ustaz, nikmat paling enak itu makan durian misalnya. Ayo, enggak apa-apa, kita ke sebelah makan durian. Nanti silakan sebulan Bapak Ibu makan durian, saya yang bayar. Jangan makan yang lain. Baru makan sehari 2 hari aja sudah bosan. Sebentar lagi kita akan hari raya Idul Adha. Kayaknya enak betul makan daging sapi itu. Iya, sekarang Mbak membayangkan enak, Pak. Itu nanti kalau sudah mencium bau darah, melihat sapi dirobohkan, kita nyembelih itu sudah, mohon maaf bahasa Jawanya itu munek-munek, Pak. Maka akhirnya kita taruh di kulkas. Mohon maaf, korban saya tahun yang lalu, ya, itu dapat jatah daging itu baru beberapa pekan yang lalu habis, Pak. Saya cepat habisin sama istri karena bentar lagi mau Idul Adha. Ya, nanti diisi lagi, Pak. Bikin rendang, Pak. Enak makan rendang itu. Begitu nyicip sehari 2 hari, bosen, Pak. Alah, enak kan ini daun singkong. Kata kita paling enak apa minum es cendol. Minum es cendol terus, Pak. Bosen. Mesti kesenangan itu ya segitu-gitu aja dan mengandung resiko. Mengandung resiko, Pak. Makan banyak, satu bayar, betul? Bayar. Maka kadang-kadang kita itu kalau makan enak itu, Pak, itu akhirnya jadinya nggak enak, Pak. Begitu mau keluar itu nggak enak, bahkan mampir ke kasir, Pak. Nggak enak. Ya mohon maaf, hubungan badan enak, Pak, resiko. Satu harus mandi besar. Mohon maaf, yang kedua lelah. Dah. Apalagi kenikmatan. Carilah kenikmatan yang nggak di sini. Maka
karena itu adalah kesenangan kalian, jangan sampai kesenangan yang sebentar itu melalaikan kesenangan yang sangat lama. Maka ayat berikutnya nanti Allah akan berfirman tentang kiamat. Fa idza ja'atit thammatul kubra, karena orang-orang akan mendapatkan kebaikan bagi yang berbuat baik dan orang-orang akan mendapatkan kesengsaraan bagi yang tidak berbuat baik. Itu insyaallah akan kita kupas di pekan yang akan datang. Baik, masih ada 80 menit lagi. Kalau ada yang mau tanyakan, ya silakan. Insyaallah kita pekan depan akan membahas akhir surat An-Nazi'at, fa idza ja'atit thammatul kubra, yang akan bercerita tentang siapa yang bahagia, siapa yang sengsara, bagaimana nasib Musa alaihissalam, bagaimana nasib Fir'aun, dan bagaimana nasib orang-orang yang mengikuti kehidupan ala Musa dan mengikuti kehidupan ala Fir'aun. Begitu urutan-urutan surat An-Nazi'at. Silakan kalau ada yang mau ditanya. 1, 2, monggo. Ada? Ibu-ibu? Ada? Masih ada lama? Masih lama, Pak. Masih 70 menit lagi. 7 menit lagi. Sengaja saya agak cepat itu karena saya kangen sama Bapak Ibu semuanya. Dan saya di mana-mana kalau ngisi, ya, kemudian ada waktu nyata jawab, nggak ada yang tanya, itu kadang-kadang saya sedih. Kemudian sambil pulang itu sambil naik kendaraan itu sambil mikir kira-kira kenapa ya kok nggak ada pertanyaan itu jadi beban saya, Pak. Tapi kalau khutbah Jumat jangan ada pertanyaan, Ustaz tanya, batal nanti Jumat kita. Tapi kalau forum seperti ini ya paling baik itu ada tanya jawab. Jadi sekali lagi bagi yang ingin file, ya, itu silahkan diambil. Itu lumayan banyak. Silahkan bawa flash disk. Kalau presentasi total itu ada 13 GB. Oh enggak gede. 13 GB. Enggak gede-gede. 13 GB gede. Enggak gede, mau 13 saja, Pak. 13 GB, dan itu masih ada yang kececer karena laptop satunya lagi rusak. Yang lebih lengkap itu laptop satunya. Baik, silakan. Masih ada? Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Kenapa? Saya mohon maaf. Kenapa saya promosi ini, Pak? Saya pengen dapat pahala tapi saya nggak kerja gitu loh. Itu aja tujuan saya. Ini nggak diangkut, nggak dikopi, ya rugi saya. Saya ngetiknya siang malam gitu. Ya, makanya kalau dibawa kemana-mana itu saya tinggal tidur, begitu Bapak Ibu buka paham, saya dapat pahala. Tujuan saya itu saja. Ya. Nah, kalau nggak ada yang nggak cocok atau ada yang salah, kasih tahu saya. Ustaz ini nggak pas itu, Ustaz. Ya. Baik. Not enough. Nggak cukup. 13 GB nggak cukup ini. Jangan dihapus. Jangan mudah menghapus lagi. Kenangan lama jangan dihapus. Jangan cepat melupakan kebaikan orang. Yang ini aja, yang tafsir aja. Yang tafsir aja. Termasuk saya lagi banyak ngedownload karena ini menjelang Idul Adha, itu saya seneng nyimpen film-film yang aneh, Pak. Film-film ngerobohin yang sapi lari, sapi disembelih nggak mati-mati, itu saya seneng, Pak. Nah, ini 13 GB diantaranya itu. Baik. Ada? Tidak ada apa-apa. Ini cuma 2 GB, 2,2 GB. Ayo. Siapa? Ya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya. Ya. Ya. Hikmah. Baik. Hikmahnya pertama gini. Bapak Ibu yang dulu pernah ikut training di SQ itu suka di setelin film-film itu tentang kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang suka pernah ikut pelatihannya Pak Ari Ginanjar itu digambarkan kayak gini loh nilai bumi. Kalau mau lebih lanjut nanti buka di YouTube besarnya bumi. Nah, nanti itu ada di zoom gitu ya. Itu biar kita itu lebih dekat kepada Allah. Kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya banyak. Salah satunya adalah agar kita tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita ngerti betapa Allah itu tidak hanya menciptakan kita ini hanya satu pasir, ya, satu titik pasir di jutaan pepasiran yang ada. Nah, kalau seperti itu lahir dalam diri kita, maka apa yang disombongkan? Ya, Fir'aun itu agak layak lah, sombong itu agak layak, Pak. Agak layak. Fir'aun itu sombong agak layak, Pak. Kenapa? Ya memang pertama dia kaya. Kemudian dia nggak pernah sakit. Dong kita sakit batuk aja udah ngeluh, Pak. Dia nggak sakit-sakitan, Pak. Dia kaya, kemudian dia juga punya bala tentara yang luar biasa. Nah, kita ini nggak ada apa-apanya, ya. Maka apa yang kita sombongin? Jadi hikmah paling utama adalah agar kita itu hadir dalam diri kita itu perasaan takut. Maka dengan kita memahami seperti itu, semakin yakinlah kita dengan lafaz yang setiap saat kita itu ucapkan, yaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ciptaan Allah aja seperti itu, bagaimana dengan kekuasaan Allah, bagaimana dengan ilmu Allah, yang kemudian nanti akan melahirkan satu, syukur kita kepada Allah, yang kedua melahirkan sifat tawadhu, rendah diri, kemudian yang ketiga semangat untuk melakukan amal. Kenapa? Surga yang Allah siapkan untuk kita itu seluas seperti langit dan bumi. Bumi aja itu yang baru kita pijakin Bandar Lampung dan Bandar Lampung. Pol-polnya Jakarta, ya. Padahal kalau kita mau keliling bumi, Pak, nggak selesai, Pak, umur hidup ini, Pak. Itu baru bumi. Sementara arduhas samawati wal ard, luas langit, luas surga itu seluas seperti langit dan bumi. Itu lebih kepada agar kita itu hadir dalam diri kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah akan kita lanjutkan di pekan depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.